sebelumnya saya sebelumnya lulusan S1 akuntansi ilmu bisnis software. Saya memiliki pengalaman magang selama 6 bulan di perusahaan MBA pada bidang pengolahan anggaran dan perencanaan keuangan. Dan saya juga memiliki kemampuan dalam menganalisis anggaran, pengolahan biaya, dan laporan keuangan yang akurat. Serta saya juga dapat berkomunikasi dengan tim saya dari berbagai lembaga. Saya adalah orang yang berorientasi dengan tujuan, memiliki semangat yang tinggi dan dapat bekerja sama secara tim. Baik, Mbak Anis bisa sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi kekuatan dari diri Mbak Anis? Yang menjadi kekuatan saya yang pertama, saya dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan fakta dan data yang ada. Kedua, saya juga dapat berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan informasi baik tulisan maupun tulisan, dan saya juga dapat mempelajari lembaga perubahan yang ada di lingkungan pekerjaan secara cepat. Bagaimana Mbak Anis melihat diri Mbak Anis dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan ini, saya melihat diri saya sebagai seorang profesional yang hebat dalam bidang pengolahan dan pengolahan pajak di posisi manajer pajak, dan saya juga berharap dapat berkontribusi penuh dalam perusahaan ini. Dan paling penting saya juga berharap dapat menambahkan jiwa kepemimpinan saya dan menjadi inspirasi bagi tim saya. Baik, kalau misalnya Mbak Anis keterima di perusahaan saya, kira-kira berapa sih gaji yang Mbak Anis harapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai riset yang sudah saya lakukan, pendapatan per bulan pada posisi yang saya kemarin diperkirakan sekitar 7 sampai 10 juta. Tetapi itu masih bisa diubah sesuai dengan tugas yang kami dapat pada posisi tersebut. Menurut Mbak Anis, mengapa kami harus memilih Mbak Anis dibandingkan kandidat lain? Terima kasih untuk jawabannya, pertanyaannya. Kenapa perusahaan ini harus memilih dia? Karena menurut saya posisi yang saya lamar ini sangat relevan dengan skill yang saya miliki. Saya berharap juga skill dan pengalaman saya dapat memberikan kontribusi penuh dalam perusahaan ini untuk mengembangkannya. Dan saya juga dapat ingin mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, dan saya juga dapat menerima hal perubahan baru, karena menurut saya ketika pemikiran saya tidak sesuai dengan apa yang telah disesuaikan, itu akan menjadi tantangan saya untuk belajar dan menguasai materi tersebut. Untuk itu, apakah ada yang ingin Mbak Anis tanyakan pada kami? Sebelum itu saya ingin bertanya, apa target atau indikator kinerja yang ada di perusahaan ini? Baik, sebagai manajer pajak, target utama Mbak Anis adalah memastikan kepatuhan perpajakan perusahaan, lalu optimalisasi beban pajak secara efisien, penyelesaian audit dengan hasil yang baik, serta pembaruan regulasi pajak. Lalu Mbak Anis juga bertanggung jawab membimbing tim-tim pajak dan memastikan laporan pajak disusun dengan tepat waktu dan akurat. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekiranya cukup sampai sini. Baik, untuk itu terima kasih untuk pemaparannya. Terima kasih untuk pemaparannya. Nanti kami akan pertimbangkan lagi. Untuk kabar selanjutnya mungkin nanti saya akan hubungi ke alamat email yang tertera di sini ya Mbak ya. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Bu. Pagi, selamat datang. Terima kasih. Boleh ceritakan tentang diri Anda terlebih dahulu? Baik, sebelumnya
dasar-dasar audit. Selain itu, saya juga aktif berorganisasi di kampus. Saya pernah menjadi bendahara kegiatan Accounting and Action. Hal itu yang membuat saya menjadi lebih bisa memanage waktu, bekerja sama dengan tim. Saya yakin bahwa kemampuan saya ini bisa menjadi saya bisa berkontribusi di perusahaan ini. Oke, coba sebutin apa saja kelemahan kamu. Sebagai lulusan baru, saya sadar bahwa saya kurang pengalaman praktik di bidang tertentu. Namun, saya memiliki kemauan belajar yang tinggi. Saya juga sering mengikuti pelatihan seperti pelatihan Excel, dan saya juga sering membaca materi untuk menambah wawasan saya. Bagaimana sih Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Nah, untuk mengembangkan pengetahuan saya sering juga membaca buku. Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, saya juga senang membaca buku untuk menambah pengetahuan saya, dan saya juga sering mengikuti kursus online, pelatihan Excel, dan pelatihan dasar-dasar audit. Saya juga sering mendatangi seminar dan diskusi profesional untuk menambah wawasan saya. Terus, kenapa Anda mau bekerja di sini? Saya mau bekerja di sini karena perusahaan ini memiliki lingkungan yang bagus dan juga memiliki reputasi yang baik di bidang keuangan, serta lingkungan di perusahaan ini juga mendukung pegawainya untuk terus berkembang. Apakah Anda bersedia dengan kontrak kerja 3 tahun? Saya bersedia karena saya ingin berkontribusi dalam jangka panjang di perusahaan ini dan tumbuh di perusahaan ini. Saya yakin bahwa pengalaman yang akan saya dapatkan selama 3 tahun nanti akan menjadikan saya memiliki pengalaman kerja yang sangat baik dan akan mempengaruhi kinerja saya juga. Oke, untuk yang terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan dari wawancara ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, dengan pengalaman yang saya miliki, adakah penawaran gaji yang perusahaan berikan untuk saya? Oke, untuk gaji sendiri, untuk lulusan baru atau perusahaan kami itu menawarkan pada bidang audit itu sekitar 6 sampai 10 juta. Baik, apakah saya boleh menawar di angka 8 juta? Bagaimana kita sepakat di 7? Angka 7? Baik. Oke, sepakat ya? Sepakat? Nah, untuk wawancara hari ini udah selesai. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu dalam wawancara ini. Saya sangat menghargai waktu dan kesempatan Anda untuk memberikan pengalaman dan perspektif yang Anda bagikan. Untuk selanjutnya, saya akan menghubungi melalui email atau nomor telepon yang tertera pada CV Anda. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak.